Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zakiah dengan NIM 23109393. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Tragedi Galodo Marapi dan Titik Lama Kesiapsiagaan Bencana. Kasus ini diangkat dari peristiwa banjir lahar atau Galodo di Gunung Merapi, Sumatera Barat, yang menelan banyak korban jiwa dan menunjukkan masih lemahnya sistem kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Red Picture ini menggambarkan secara menyeluruh tragedi Galodo di Gunung Merapi tahun 2024 sebagai cerminan lemahnya sistem kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Terlihat Gunung Merapi dengan curah hujan lebat memicu aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik dan bebatuan menghantam pemukiman warga di Nagari Bukit Batabuah. Nah, warga berusaha menyelamatkan diri secara spontan, sebagian terjebak di atap rumah karena tidak sempat menerima peringatan dini. Nah, di sisi kiri, alur komunikasi dari BMKG ke BPBD hingga pemerintah Nagari tergambar jelas, namun terputus ketika informasi harus sampai ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini belum berjalan dengan baik. Sementara itu, BPBD dan BNPB di lapangan fokus pada tanggap darurat, menggunakan alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material. Hal ini menandakan bahwa paradigma penanggulangan masih berorientasi setelah bencana terjadi. Di sisi bawah, digambarkan kelompok masyarakat dengan Hadi Talki sebagai simbol harapan menurut praktik warga Merapi di Jawa Tengah yang berhasil membangun sistem komunikasi mandiri. Nah, keseluruhan gambar ini menunjukkan bahwa tragedi Galodo bukan sekedar akibat alam, tetapi hasil dari sistem informasi yang tersendat, koordinasi yang lemah, dan minimnya kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga dibutuhkan integrasi peringatan dini dan pelibatan komunitas agar korban jiwa dapat diminimalkan di masa depan. Nah, dari kasus ini terdapat beberapa gejala masalah utama, yaitu pertama, banyak korban jiwa dan kerusakan berat. Kedua, sistem peringatan dini gagal menjangkau warga. Ketiga, tidak ada SLP evakuasi yang jelas dan teruji. Keempat, pemukiman masih berada di zona rawan bencana atau KRB 1 sampai 3. Yang kelima, pendekatan penanggulangan masih reaktif. Yang keenam, koordinasi lintas lembaga dan komunikasi lapangan masih lemah. Dan yang ketujuh, bencana serupa terus berulang, yaitu pada tahun 2024 dan tahun 1979. Elemen-elemen masalah yang ada yaitu pertama decision maker atau pengambil keputusan, yaitu BNPB, Pemerintah Sumatera Barat, PVMBG, dan BMKG. Kedua itu tujuannya atau objektif, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas sistem peringatan dini untuk meminimasi korban jiwa dan kerusakan. Yang ketiga, kriteria keberhasilan, yaitu korban jiwa mendekati nol, peringatan dini tersampaikan, evakuasi cepat, serta kerusakan minimal. Yang keempat, ukuran kinerja, itu jumlah korban, waktu respons, presentasi warga yang menerima peringatan, dan keberhasilan evakuasi. Kelima, yang terkendali, meliputi kebijakan mitigasi, pelatihan masyarakat, integrasi sistem sensor dan komunikasi, serta penegakan tata ruang. Yang keenam itu konteks, yang pertama kondisi geologi rawan, curah hujan ekstrim, faktor sosial ekonomi yang memaksa warga tetap di zona bahaya. Pemangku kepentingan masalah dalam sistem, yaitu pertama problem owner, yaitu pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan dalam kebijakan bencana, kemudian problem user, yakni masyarakat, BPBD, dan kelompok siaga bencana yang langsung menjalankan sistem di lapangan, lalu problem customer, yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan menjadi pihak yang paling terdampak, dan terakhir itu problem analis, yaitu BNPB, BMKG, dan PVMBG yang berperan dalam menganalisis dan memberikan data serta rekomendasi teknis. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, dapat dirumuskan bersama-sama menggunakan pendekatan CATWalk, itu pemerintah harus memperkuat sistem peringatan dini bencana alam dan kesiapsiagaan masyarakat berlandaskan keyakinan bahwa keselamatan warga adalah yang utama untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kondisi sosial ekonomi. Modal yang diusulkan yaitu optimasi sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk meminimalkan jumlah korban jiwa akibat Gelodo Gunung Merapi. Model ini berfokus pada upaya mengurangi korban melalui peningkatan kecepatan peringatan dini serta perbaikan infrastruktur dan tata ruang. Nah, ada tiga argumentasi utama dari model ini. Yang pertama, model ini berlandaskan prinsip manajemen risiko, bagaimana kita mengurangi dampak dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, berdasarkan pengalaman tahun 1979 dan 2024, penyebab utama banyaknya korban adalah minimnya kesiapsiagaan dan lambatnya peringatan dini. Yang ketiga, model ini selaras langsung dengan tujuan utama, yaitu meminimalkan jumlah korban melalui sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan partisipatif. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.